Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kelanjutan kajian kita surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat ke-47, halaman 338. Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-47, halaman 338. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'uddun wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadhtuha wa ilayyal masir. Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin. Sampai di situ dulu. Dan yasta'jiluna, isti'jal, meminta segera, tergesa tergulut, namanya ajal, ajalah, minta disegerakan, isti'jal, ista'jala yasta'jil. Jadi mereka meminta segerakan kepada engkau, kepadamu ya Muhammad, bil adab, datangnya azab. Walan, dan lan sekali-kali tidak akan pernah yukhlifa, mengingkari, menyalahi atau melanggar Allah wa'dah, akan janjinya. Wa inna, dan sesungguhnya, yauman, satu hari di akhirat di sisi Rabb engkau, ka, seperti alfi, 1000 sana, 1000 tahun dalam hitunganmu di dunia. Mimma ta'uddun, daripada apa-apa hari-hari yang kamu ta'uddun, kamu hitung. Mari kita pahami dulu ayat yang ke 47 ini. Kaum musyrikin Makkah khususnya, tatkala mereka diseru, diajak oleh Rasul untuk beriman, menyembah kepada Allah saja, meninggalkan segala macam bentuk peribadahan, penyembahan kepada selain Allah,
Sekaligus beliau juga memberikan peringatan dan ancaman. Karena memang Nabi Basyirau wa Nadhira, pemberi berita gembira dan juga peringatan. Peringatan diarahkan kepada orang yang ingkar, yang bangkang, yang durhaka, yang lengah dan lalai. Itu peringatan. Dan peringatan itu biasanya diiringi dengan ancaman. Jika kalian masih seperti ini, seperti itu, nanti akan turun azab, datang siksa dan segala macam. Namanya ancaman. Diarahkan kepada orang yang tidak mengidahkan, menanggapi, bahkan menentang apa yang disampaikan. Lalu mereka karena diancam dan diperingatkan seperti itu, lantas mereka minta segerakan. Kalau bahasa wak barangkali tasimbaba lo mereka. Azab yo, narako yo, mana narako tu ko, azab mazab tu. Kalau yo ada azab tun, datang kini. Namanya yas ta'jilunaka. Mereka minta segerakan kepadamu ya Muhammad azab itu. Bahkan bukan itu, malahan mereka menantang untuk diturunkan azab. Mereka tentukan jenis azabnya. Allahumma in kana hadha huwal haqq. Ya Allah, jika Al-Quran yang disampaikan Muhammad ini benar, langsung daripada sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujani kami dan hujan batu. Hujani kami dengan hujan batu. Karena mereka tidak mau menerima, menolak, mengimani, mempercayai apa yang disampaikan Rasul, ayat-ayat yang dibacakan. Kalau memang iya, biarlah kami ditimpa. Amtir alaina hijaratan minas sama. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 32, anda usah buka. Atau awi'tina bi'adabin alim, atau datangkan kepada kami adab yang sangat pedih. Dibuka. Oh, kan tak saya yang minta segera dibuka kan? Halaman 180 ayat 32. Di bawah 180 Al-Anfal surat ke-8 ayat 32 di bawah. Wa idh qalu, ketika, ingatlah ketika qalu, berkata mereka orang-orang kafir musyrikin itu, Allahumma, ayat 32. Oh, tidak terdengar. Ya Allah, in kana, jika adalah, hada, ini apa? Ini Muhammad yang mendakwa dirinya sebagai Rasul,
atau ini Al-Quran yang dibacakannya. Huwal haq, ia benar, memang benar-benar dia sebagai Rasul, atau memang benar dia ini firman engkau ini, ya Allah, min indika, langsung daripada sisimu, fa'amtir alaina, amtir, hujani, fa maka, amtir maka, hujanilah, alaina, ke atas kami, hijaratan, batu. Jadi hujan batu, minas sama, dari langit. Jadi mereka bukan hanya minta segerakan azab, malahan mereka tantang azab tertentu. Atau kalau tidak, i'tina, datangkan kepada kami azab yang sangat pedih, tanggung-tanggung bagaknya orang. Apakah Allah kabulkan? Tidak, Allah itu kan tidak kita manusia yang mau diwasuang-asuang. Gosok-gosok keduanya tapi rabonya begitu. Amuah meang adu. Agau sababana, agau dengko lain turui. Allah tidak mau begituan. Segala sesuatu di sisi Allah sudah tertulis, tercatat, ada ketentuannya. Jadi bagaimanapun mereka minta segerakan azab, azab itu sudah ada waktunya. Sama dengan mereka minta segera mati, bagaimanapun minta segera mati dan mencari mati, berusaha untuk mati, kalau belum sampai ketentuannya tidak juga. Ari-ari lah Allah kini, jongnya ke langit, timpakan azab, tidak datang azab lah. Kalau tidak ada ketentuannya. Salah satu maka siksa azab tidak ada di zaman Nabi, berupa bencana hebat dan dahsyat. Pertama, Nabi masih hidup. Wa ma kana Allahu liyadzibahum, dan tidaklah Allah itu yu'adzibah, menyiksa mereka, mengazab mereka, wa anta fihim, sementara engkau masih hidup ya Muhammad. Dan Allah juga tidak akan mendatangkan, menimpakan suatu azab, siksa, bencana, petaka selama orang-orang di negeri itu ada minta ampun. Ayat 33 di bawahnya. Jadi berarti azab tidak akan turun, tidak akan datang, petaka, bencana tidak akan tiba kalau ada yang dua ini, keberadaan Nabi atau istighfar. Sekarang yang satu sudah tidak ada lagi. Apa yang ada? Nabi tidak ada lagi, tinggal satu lagi. Kalau yang satu ini juga tidak ada, habis, tidak ada lagi penghalang, penghambat untuk datangnya azab dan siksa. Apa itu? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah itu mu'adzib, menyiksa mereka sementara mereka yastaghfirun, meminta, memohon ampun. Cik itu tinggal, hati-hati. Kaum kalau sudah bangkang, durhaka, engkar, angkuh, sombong, syirik dan kafir, menolak kebenaran syariat-syariat, lalu makin menjadi kemudian tidak ada yang menyeru, mengajak mereka untuk minta ampun, tobat dan menyesal. Nah, itu pertanda azab akan tiba. Nah, makanya kita tetap disuruh mengasih peringatan, mengajak, menyeru, menghimbau, memanggil mereka-mereka yang salah, yang durhaka itu untuk
tobat minta ampun. Sebab kalau tidak, habis gitu. Tertengkok. Jadi mereka minta azab kepada Nabi. Minta segera. Tidak. Kenapa begitu? Di sisi Allah sudah ada waktunya. Sudah ada ketentuannya. Kapannya? Jenis dan bentuk azabnya. Lantaran apa? Penyebab apa? Di bagaimanapun mereka berusaha supaya azab turun, tidak datang deh. Tapi kalau sudah datang azab, bagaimanapun mereka yang tidak mengelak, tidak bisa dia. Wa yastajilunaka bil azab walaula ajalun musamma la ja'ahumul azab. Masih ada kemauan untuk membuka ayat? Ada? Halaman 403 surat Al-Ankabut surat ke-29. Ya, dengar dulu. Oh. Al-Ankabut surat ke-29 halaman 403 ayat 53. Ayat 53. Di atas sekali. Halaman 403 surat ke-29 ayat ke-53. Wa yasta'jilunaka bil adab. Dan mereka meminta kepadamu ya Muhammad untuk disegerakan azab. Kalau bahasa wakno uya meminta, kata kuaden tengkok laden. Walaula, dan jikalau andai sekiranya tidak adalah ajal, atau kalaulah bukan lantaran ada ajal. Apa ajal? Waktu tertentu yang telah ditentukan, ajalun musamma, pasti ja'a, datang kepada mereka azab yang mereka minta itu. Wala ya'tiyannahum baghtah, demi sungguh pasti akan datang kepada mereka azab itu baghtah, secara tiba-tiba. Wahum la yash'urun, sementara mereka tidak menyadari. Apa ini? Di sisi Allah sudah ada ajalum musamma. Apa ajalum musamma? Ajal, batas waktu musamma yang telah ditentukan. Kecuali Allah berkehendak lain. Saya ambil contoh. Bagaimanapun ibu-ibu bersikeras, bapak-bapak basimada di tengah malam pekat kuluk dita supaya hari siang, tidak bisa. Buk ketentuan hari siang setelah melewati pagi dan matahari keluar. Kecuali Allah berkehendak untuk merubah ketentuannya itu. Karena segala sesuatu di sisi Allah sudah ada ajalum musamma. Tapi jika Allah berkehendak, tidak dan tidak bisa, karena Dia qadir. Jadi azab itu akan datang pada waktunya, dengan sebab alasan lantaran tertentu. Tetapi walaupun sebabnya sudah ada, cuman waktunya belum sampai, enggak juga.
pasti datang di waktunya. Kalaulah Allah kabulkan permintaan azab itu di waktu itu juga, datang secara tiba-tiba, hancur mereka. La ja'ahumul azab, pasti datang azab kepada mereka. Tapi Allah, Dia kan Maha tahu, Maha bijaksana. Allah itu bukan makhluk sama dengan kita. Dipancang-pancang, ditantang-tantang, diago-ago, dikandak-kandai. Lalu kemudian Allah langsung emosi. Enggak, itu enggak Allah. Diajak pendekar ke Galanggang. Kamu ada pendekar aku. Tahu pendekar? Namanya majak pendekar ke Galanggang, majak labai ke surau. Tapi Allah tak begitu. Sebab di sisi Allah sudah ada ajalum, laula ajalum musamma. Andai jikalau sekiranya lantaran tidak adalah ketentuan batas waktu yang telah ditentukan, pasti datang kepada mereka azab, dan datang azab itu kepada mereka secara tiba-tiba. Bisa terangkap? Ya Allah, mati sudah dengan kehendak Allah, langsung mati. Tidak. Kamu mati itu sudah ada ajalum musammanya, kitaban muajjalanya. Tidak bisa. Kalau ada neraka itu masuk ikini, bisa masuk? Tidak. Neraka itu nanti di akhirat. Gitu ketentuannya. Itu mau kamu contoh aja kok. Mana bawa sampai kita meminta 10 hari siang, sementara hari jam 12 malam, suka dikuyak, suka dicabi hari itu doa, tidak mungkin. Beitulah saking rindunya kepada tamu. Tengah malam ingin sampai hari siang, tidak bisa doh. Mantulah kira-kira. Pasti datang azab. Bagi Allah sebentar. Tidak pun diminta-minta. Kalau memang sudah ada ketetapannya pasti datang. Kita kembali kepada surat Al-Hajj, surat ke 22. Back to awal. Kembali kepada yang tadi. Ya. Oh tadi ya. Walai yukhlifallahu wa'dah. Itu sambungannya ya. Walan, dan sekali-kali tidak akan pernah. Lan itu maknanya tidak akan pernah, itu nan lan. Jadi dan sekali-kali tidak akan pernah. Yukhlifa, menyalahi, mengingkari atau melanggar. Siapa? Allah. Apa yang diingkarinya? Apa yang dilanggarnya? Janji. Sekali-kali tidak akan pernah. Apapun yang Allah janjikan, Allah tidak akan melanggar, tidak akan menyalahi janjinya. Apa itu? Yang azab itu pasti datang. Azab itu pasti tiba, yang akan menimpa kepada kafirin musyrikin. Para orang sombong, orang zalim, pasti datang. Pasti tiba. Allah tidak akan memungkiri apa yang dijanjikannya. Cuman belum waktunya. Ya bila waktunya, bila. Jalan begitu. Jalan begitu. Tidak sabar benar kan? Pasti datang. Mestinya mereka minta ampun, minta tobat, kembali kepada Allah, berbuat taat. Bukannya malahan makin menjadi di alunnya tiba azab lainnya makin menjadinya kan? Azab. Kalau azab tu mana? Alunnya lain. Makanya la yukhlifa, sekali-kali tidak akan menyalahi, melanggar
Allah apapun yang dia janjikan. Kalau makna lan itu memang tidak pernah. Tidak akan pernah Allah apapun yang Allah janjikan. Tidak pernah. Cuman terkadang kita tidak percaya. Kita tidak percaya. Kadang kita lebih percaya dengan apa yang dijanjikan oleh setan. Setan berjanji, Allah berjanji. Janji siapa yang benar? Kenyataannya, halo, Allah berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari, melanggar janjinya. Setan juga berjanji. Lalu janji siapa yang benar? Ya, kenyataannya itu payah menjawabnya. Di sebagian orang janji setan ku nabayuan. Setan menjanji-janjikan kepada kamu kalau kamu berimpak nanti kamu bansat. Bansat atau bansat? Nanti bansat kamu. Tapi Allah menjanjikan tidak, Dia akan mengganti, akan melipatkan. Mana yang kuat janjinya? Iya, tapi yang kita baca kenyataannya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanji-janjikan kepada kamu, termasuk mempertakuti kamu, jika kamu berinfak nanti kamu fakir, miskin. Sementara Allah menjanjikan Dia akan ganti. Manakasa malun min sedekah, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, malah dilipat gandakan. Itu janji. Allah mengatakan Dia tidak akan mengingkari, melanggar, menyalahi apa yang Dia janjikan. Sementara setan pasti melanggar janjinya. Jadi begitu hebat pengaruh setan, sehingga bisa orang dengan tidak percaya kepada janji yang pasti, mereka lebih percaya kepada janji yang semu. Apapun yang Allah janjikan pasti, tidak ada tidak. Allah itu kan maha benar, al-haqqu, Dia maha benar. Dan setan maha pembohong. Setan itu pengkhianat, namanya khazul, khazula, pengkhianat. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Setan itu terhadap manusia berkhianat. Janji bekoh, dimungkinnya. Dibawa bekoh, ditinggalnya. Itulah setan. Namanya khazula. Khazula, kha zal waw lam. Khazula, suka mengkhianati, tidak menepati apa yang Dia janjikan. Cuma manusia sebagiannya masih percaya juga. Percaya juga. Li bansat kita sedekah. Bansat? Enggak. Nah, semua janji-janji setan nanti dipungkirinya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku janji-janji kepada kamu di dunia begini-begini, sekarang aku pungkiri semuanya. Itu pidato sang setan atau iblis di akhirat. Setan itu berpidato nanti, berorasi dia. Karena manus-manus menyalahinya saja terus tampil ya, mengatakan Allah berjanji kepada kamu dengan janji yang benar. Aku juga menjanjikan kepada kamu. Sekarang aku pungkiri semua. Surat Al-Hajj, surat Ibrahim. Halo.
Serek kampek balai. Surat ke-14. Baca. Isa sak tumpu nuak jadi. Ndak sama ya Tuhan. Kalau Tuhan dia aku nak muah. Dia aku langsung isa sak tumpu. Ayat 22. Halaman 258. 258. Halaman 258 ayat 22 surat Ibrahim. Labas suah. Nampak lagi. Jaleh kan? Wa qala syaitan, dan berkatalah syaitan. Lama tatkala ketika qudya telah diputuskan al-amru segala perkara, bahwa yang masuk surga sudah jelas orang-orangnya, siapa yang akan masuk neraka juga sudah jelas. Ketika itulah dia berpidato, Hoi, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah wa'ada telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Kata siapa? Setan. Wa wa'adtukum, dan wa'adtu, aku juga telah menjanjikan kepada kalian. Nah, fa akhlaftukum, maka lalu sekarang akhlaftu, aku pungkiri, aku ingkari. Kau yang berjanji, berarti tahun 70-an aja sadoalah ya. Akhlaftukum, aku ingkari janjiku kepadamu. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Wa ma kana, dan tidak adalah li bagiku atas kamu sedikit pun kekuasaan dan kekuatan. Illa melainkan an da'utukum, aku hanya berdakwah saja kepada kamu. Da'utukum kan dakwah nak. Aku hanya berdakwah kepada kamu di dunia. Dan masalahnya fastajabtum li. Masalahnya kalian mengijabahi, menyambut dakwahku. Oleh sebab karena begitu, dengarlah yo. Oleh sebab karena begitu, fala talumuni, janganlah kalian caci maki aku sekarang. Lumu, caci maki sajalah diri kamu sendiri. Ayo nak kepunduang setan kepunduannya. Dan Allah sebutkan ini dalam Quran. Kita baca sekarang, bahwa setan nanti akan menyalahi semua janjinya. Kalau apa coba? Kalau apa coba kan? Itu tergantung di kitanya itu. Janji siapa yang kita? Kalau Allah tidak pernah menyalahi janjinya, apapun yang dijanjinya benar. Wala yukhlifallahu wa'dah. Tadi kita tengok kan? Dan surah Ibrahim cukup nak lanjut dah. Sebab tafsiran kini surah Al-Haji kan? Kita balik ke surah Al-Haji ayat 47. Wa yastajilunaka bil adab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Dan ingat, sesungguhnya yauman,
Sesungguhnya hari Yaman. Satu hari di sisi Allah ukurannya seperti 1000 tahun daripada apa yang kamu hitung di dunia. Berbagai macam penjelasan ulama-ulama kita menyebutkan, kita ambil satu. Bahwa dahsyatnya adab yang kalian minta-minta atas dunia dulu, yang kalian minta segerakan, ketika tiba dan datang azab itu nanti di akhirat, dan itu tidak lama lagi, maka satu hari azab di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dengan azab di dunia ini. 1000 tahun azab terus menerus, siksa terus menerus di dunia apa? Sama dengan satu hari. Itu salah satu tafsiran ulama. Datang kok tak? 1000 tahun lado nambah mua 2000 tahun kok. 1000 tahun terus menerus azab, siksa, petaka, bencana. Ke petang bara lai sehari petang. Mangoloso anu itu turun lai sehari. Enggak. Semalam. Salamu saja sajam ya. Seluruh lereng-lereng habis. Rupanya setengah jambu lebih parah lah kan? Habis semua. Itu dipikirkan sajam kurang. Kalau tidak salah kan? Sajam kurang. Taruh itu alun azab sabana azab lah. Karena ada di atas begini. Taruhlah kita terima pendapat. 1000 tahun baru itu setori. Tetang kok turun setori. Kok ala, kok banjir, kok galodo, kok longsor, kok gampo, kok angin. Melentuang kok guna melatu. Salamu 1000 tahun. Di akhirat cuma itu satu hari. Jadi azab di akhirat yang kalian minta-mintakan itu, minta segera ke dunia itu, kok terjadi beko di akhirat azab itu di dunia sehari sisi Allah di kalian 1000 tahun. Kalau begitu tidak kamu akhirat minta azab dah. Orang yang tidak beriman dah. Orang yang kada tengkuraknya. Kalau datang azab tu, tidak kamihan dah, tidak kamihan. Jadi sesungguhnya hari di sisi Tuhanmu, hari di mana hari datangnya terjadinya azab yang dulu kalian datang dunia minta-minta, akhirnya nanti di akhirat saja dipokan sadolah, tahu dipokan? Ketika terjadi azab sehari di akhirat itu, kalau kalian hitung dengan hitungan dunia, 1000 tahun azab sentari. Mari kita berlindung diri kepada Allah. Karena azab sabana azab, siksa sabana siksa adalah di akhirat. Di dunia percikan baru dunia tidak baralah, apalagi 1000 tahun. Wa ka'ayyin min qaryatin, dan cobalah tengok, cobalah perhatikan, wa ka'ayyin diterjemahkan orang kalau bahasa kita ka'im kok, entah berapa banyak, nak terhitung, nak terbilang. Artinya sangat banyak. Kain sangat banyak, nak terhitung, nak terbilang, sambuah. Jadi entah sudah berapa banyak
min qaryatin, daripada qaryah. Apa qaryah? Negeri atau penduduk satu negeri. Amla itu, amla yang aku tangguhkan. Amla itu aku beri tangguh. Laha, laha baginya, sementara penduduk negeri itu sudah zalim. Tsumma akhadtuha, kemudian setelah itu baru aku timpakan azab, dan kepadakulah al-masir, tempat kembali kamu. Mari kita pahami. Diawali ayat yang ke-48 dengan kalimat ka'ayyim. Ka'ayyin itu maknanya tidak terhitung, banyak sekali. Banyak sekali negeri, qaryah. Amla itu aku memberi tangguh, namanya amla itu, untuk membinasakan, menimpakan azab, menghancurkan negeri itu. Padahal penduduknya sudah berbuat zalim, tapi tetap Allah beri tangguh. Nah, bamangko Allah beri tangguh, padahal nyolah patui bana untuk diazab, karena Allah zalim. Zalim siko bisa jadi syirik, karena puncak kezaliman adalah syirik. Atau manusianya telah berbuat aneka macam kelaliman, kezaliman, kesewenang-wenangan. Atau manusia telah bergelimang peak dengan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran. Sebab semua pelanggaran-pelanggaran aturan Allah zalim. Siapa yang melanggar aturan-aturan Allah, namanya itu orang zalim. Atau zalim kepada zalimnya pemimpin, orang-orang bagak, orang-orang kuat, orang-orang popunya, orang-orang zahid kepada rakyat jelata, zalim juga. Atau zalim syirik. Entah sudah berapa banyak negeri-negeri yang ditunda oleh Allah datangkan siksa, azab petaka. Padahal sabananya amat sangat patut ditimpakan azab, tapi Allah tunda. Bisa tertengkok? Bisa jadi ke negari awak ditahan-tahan juga baru. Padahal misalnya saya lihat masyarakat negara awak lah bagaimana begini begitu. Atau terlah suatu negeri maksiat, negeri syirik, negeri durhaka, para penyembah-penyembah patung-patung. Makin makmur, makin begini, sehingga mereka tertipu. Cuma kenapa tidak datangkan azab? Anak cakap gajinya, wa ka'ayin. Banyak negeri-negeri yang ditunda. Amla itu aku tunda, aku beri tangguh untuk menimpakan azab. Kenapa begitu? Allah yang paling tahu. Yang menunda siapa? Nah, tentu Allah yang paling tahu kenapa ditundanya. Awak harus tahu. Awak harus tahu. Kenapa sampai bara Allah tunda pun awak tidak tahu. Makanya kita tidak boleh merasa aman-aman sin. Amintum. Janganlah kamu merasa aman-aman sin miang saja. Cameh wak, jangan-jangan. Bisa jadi penundaannya sehari, atau penundaannya sebentar, atau seminggu, atau setahun, atau sekian tahun ditunda. Namanya amla itu. Aku beri tangguh. Sampai bila? Tergantung dia.
tergantung dia ditunda. Kalau bahasa kampung kami no, payu alai, ambil cah, pulang alai, ambil cah, makan alai, ambil cah, tutui kadai alai, ambil cah nukah, sampai bara lamonyo, tergantung nurang na menjawab. Gunta, tunggu sebentar aja, ya sebentar, tunggu sebentar. Kalau kita ambil gambaran ini, kecil Allah, amlai itu, aku beri tangguh cah bagi Allah itu dikitu lamu, tapi bagi Allah cuma sakijak matu. Kedua lah kata bijak orang wak. Mujua sepanjang hari. Kalau nengka malang tun, sakijok matu habis semua. Habis. Sakijok. Coba lang hijau. Malang. Ada orang awak nak tahu yang bahasa itu tak? Mujua sepanjang hari. Malang. Kalau nang kamalang tun sabanta meng awak telengah no lalu dino kalau nang kamalang tun sabanta aku no tak barang sebenarnya yang ini tapi malang segala mato. Jadi kita nak membaca ayat ko diingatkan ka'ayim. Betapa banyak negeri-negeri yang ditunda oleh Allah. Masalah risiko tidak disabut negerinya loh. Bisa jadi. Itu masalahnya takwian. Halo. Bisa jadi. Lah, kan dari negeri awak dah. Itu merasa aman namanya. Kan di sebelah sinan. Selokari nak do jalurnya resiko aja jam rasa aman. Tahu jalur kan? Jalur kalau do, jalur banjir, jalur longsor, kalah bahan bairo-iro, lembah-lembah, lebih orang lembah-lembah. Dulu, entahlah lagi orang Singapura aku tindak aku. Ketika ambo SD di tahun 70-an, ambo yo kawan-kawan kadang-kadang pergi mandi kate rumah sak sekani itu, namanya Lidah Api, jani hayanya, lurah, rumah beliau Sinan, sakit tu sak sekani lu ke Sinan, lu ketek-ketek, alu bini lah sak sekani itu. Masih rau ya. Jarak umur kami ke 5 tahun. Jadi ketek-ketek. Bininya kakak kelas lah dan di Dinia Singapura. Murid renggai ambo. Jadi kami di pulang-pulang sekolah, di SD pulang sekolah, ndak batu rompa, Sarawak cabiak di belakang. Buah baju kadang-kadang lagi. Ini terbayang. Kini kalian kalau mewah, aku betul bahasanya. Mandi cina, rapi. Di dah api itu kecil orang siswa, lahar panih sampai sinan, dibentuk lidah. Berikut, mangko bentuk lidah. Taranti sinan. Laba puluh tahun, ratusan tahun, batu air di bawah mana berjani, mandi kami sinan. Di bawahnya rumah sekali. Itu memang jalurnya. Kau nak lahar panih sampai sini lah. Kenapa begini? Jadi minta buliah tu mentun. Kan jalurnya kan ndak kan negara awak. Bandanya kan ndak do kawak. Alirannya
Nah, mentolo kecil badan mana? Badan penanggulangan bencana. Kan kecil no, tapi nak mengatur gunung tu ya. Anda boleh masuk aman. Marasu aman tu sebenarnya tu yang menyebabkan kita tertipu. Amintum afa amina ahlul qura. Anda boleh merasa aman. Karena Allah mengatakan betapa banyak negeri yang aku tunda untuk menimpakan bencana negari namatun. Itu tidak jadi Pak. Padahal wahya zalimah, penduduk negeri itu sudah berbuat zalim, bisa syirik, bisa melanggar syariat, bisa zalim kepada sesama. Kalau kini kok konon kabarnya konon kan lah banyak seorang terzalimi, tercurangi, tertipu dan macam-macam. Penegakan hukum tidak jalan. Aparat begini bisa jadi. Makanya kita harus cameh job. Entah keperasaan gitu. Beberapa hari yang lampau hari kan tanang saya. Tanang. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tanang tu cameh, kok tanang sendiri. Tanang. Jadi perasaan cameh takwi itu harus ada. Adalah gejala-gejala namanya harus cameh. Kasantiang orang sesuatu di negeri wako, noa sen yang terjadi selalu dikaitkan juga dosa. Yo pelangi nampak ngindo namanya, dikaitkan dosa. Nampak pelangi ngindo ya. Sana mati, anak gadis mati, tagiong. Jadi betul orang sesuatu, azab perubahan alam. Mereka kaitkan kepada dosa. Kini tidak, orang mengaitkan selalu kepada ilmiah. Kolah fenomena alam. Kolah kehendak alam. Naklah Allah kehendak alam. Ko siklus tahunan. Tak satu menyatu si Allah. Entah di mana Allah dino. Kita balik ke Jepang jauh nak kita cerita. Wa ka'ayim tah sudah berapa banyak negeri-negeri, sebuah negeri yang aku amlai itu aku beri tangguh laha kepada negeri itu untuk mendatangkan siksa. Wahia sementara dianya penduduk negeri itu zalimatun, telah berbuat zalim. Kemudian summa, nampak summa? Kemudian setelah aku beri tangguh, setelah aku pabiarkan saja, apa soalnya? Setelah aku pabiarkan saja, entah untuk berapa lama Allah yang tahu. Akhadtuha, akhadtu aku siksa, akhada menyiksa, tu aku menyiksanya, menimpakan kepada penduduk negeri itu petaka bencana, azab. Wa ilayyal masir, dan kepadaku saja sampai kembali segala sesuatu. Cuba cari balik kata-kata summa. Summa itu namanya tarakhi. Tarakhi, ada jarak. Jarak. Aku tunda datangnya azab, petaka bencana, tunda. Kemudian aku timpakan azab, kemudian kau baralamu. Ano mantun? Ano? Lai itu ano? Wah, contohnya. Sabananya azab itulah patut datang. Lah harus tiba. Lah patut datang. Cuma Allah menunda dulu azab kau.
ukuran-ukuran lah petuik benar. Lah petuik benar. Dia yang paling tahu, yang mengambil sana, ditundanya. Setelah ditunda, kemudian aku siksa. Bara kemudian nokoha. Ya tidak tahu. Jarak itu tidak tahu. Thumma akhadhuha, kemudian aku menyisanya, menimpakan azab kendiri. Bara jarak penundaan nan sabananyo hari kini wah. Hari kini ko. Hari Selasa, hari Selasa ko hari kare, hari tunda. Yo hari kare. Sabananyo hari Selasa ko nan sabananyo. Tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan Allah yang paling tahu. Tidak jadi. Bang kok tidak jadi, Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu. Tidak kini dah. Bila tu? Kok bila-bila tu lah? Kok bila-bila nukoha. Entah beko, entah malam, entah besok pagi, entah sekian lama lah. Tidak tahu. Lalu ketika mereka asyik terlena, terbuai dengan berbagai macam kezaliman-kezaliman itu, sekonyong-konyong, tiba-tiba, tanpa aba-aba sekecil tio dibunuh. Azab. Sekecil tio kau ni tahu. Sedikit pun, tanpa aba-aba sedikit pun dibunuh. Wahum la yash'urun, mereka tidak menyadari. Itu nampaknya awak takwian. Ada beberapa kisah kalau alam ko tanang setanang-tanang, ya binatang ndak berbunyi, lebih-lebih di lereng-lereng, di gunung-gunung atau tepi pantai, itu harus waspada. Apa mau ko tanang nari? Nak ada nan terangan, nak ada nan bunyi. Maka semua telinga binatang pasti mendongak. Itu dunia hewan. Kita pelajari dunia hewan, walaupun namun tidak ahli perhewanan dan tidak perlu hewan. Tapi menurut orang yang mempelajari kehidupan hewan, kalau tanang di rimbo tu, kijang-kijang, rusuh-rusuh, kandiak dan burung-burung semuanya diam diri, menunggu tandu ado tu. Inyak balang ni lewat. Inyak lah kinyo. Katang kok cerita na. Aku perlu hati-hati. Ika jiwa cako summa. Kemudian akhadtu, aku siksa negeri itu. Ilayal masir, dan kepada aku juga. Ilayya wa ilayya, dan kepada aku juga. Masir, tempat kembali segala hal. Aduh, lantaran kamu luput, ndak kena lepas selamat daripada azab dunia, jangan kamu anggap selesai. Kamu di mana saja berada, pasti kembali kepadaku. Dan kamu tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar. Selamat, bebas kamu daripada azab dunia, nunggu akhirat. Tandanya itu didobelkan. Tahu dobel? Di jumboan nanti lontong pada akhirat itu. Jumbo. Jadi adakah orang yang negeri yang ditunda sampai akhirat? Ada. Pelaku kezaliman ada yang tidak disentuh-sentuh. Kebiasaan set. Itu kita jangan sampai berpikiran kok Allah pabian. Seakan-akan Allah tu tidak peduli cuek atau lalai. Tidak.
Tidak. Karena segala sesuatu sudah ada ketentuannya. Ajalum musammanya. Adalah orang yang ditunda sampai mati. Bakal mati pun kecil orang senang matinya. Bagus senang matinya nak mengenai hari. Oh senang mati. Senang matinya nak mengenai hari. Rupanya kematian itu akhir mereka yang nampaknya senang. Setelah itu sajak mulai mati sampai ke akhirat bertubi-tubi terus tiada henti mereka mengalami untuk itu fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian menyangka Allah tu lengah abai tentang parangai tingkah laku orang zalim. Tidak, Allah tidak abai. Itu hanya ditunda. Itulah mengakibatkan orang ku tertipu, terpedaya. Mereka buat makar, Allah pun wa makar Allah. Ditunda. La tahsabanallah, jangan kalian mengira, jangan menyangka Allah itu lalai, gafilan, lengah, abai kepada orang-orang yang berbuat zalim. Tidak, jawapan tidak. Biasalah mereka cengengin sebentar, itu bahasa awak. Cengengin kali tahu kau. Nyengeng. Kalau bahasa awaknya bahasa sonjak-sonjai, biasalah bahasa sonjak-sonjai sebentar. Kabar biasalah. Ini nak keluputnya tu dah. Nak kalapih tu dah. Kulu wa tamattau. Silakanlah mereka makan dulu, senang-senang dulu. Disuruh mana? Kalah. Tapi ingat, fa inna masirakum ilanna. Ujung kesudahan kamu pasti masuk neraka. Itu diperintahkan, makan senang-senanglah kalian. Tapi ingat, fa inna masirakum. Tampai pulang kalian, tampai kembali kalian neraka. Di situ perlu kita paham. Jangan kita salah juga, salah paham kepada kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu, yang maha tahu. Sebab di sisi Allah itu semuanya sudah, semuanya di sisi Allah sudah tertulis, sudah tercatat, dan sudah ada ketentuannya. Kul tamatta'u, katakan kepada orang ini ya Muhammad, tamatta'u, bersenang-senanglah, kalian enggak cacah. Cacah itu kesebentar dulu. Fa inna masirakum ilan nar. Nanti sampai pulang kalian, sampai kembali kalian setelah ditunda sementara ke neraka. Itu firman Allah Ta'ala surah Ibrahim. Tidak usah kita buka. Buku payahlah batanya. Sudah banyak 30 lah. Jadi catatan jelas. Dek kita ko kembali semua kepada Allah, nan siap, orang siap, orang maksiat, ahli ibadah atau orang yang tidak beribadah, muslim, kafir, semuanya kembali kepada Allah. Ilayyal masir, kepada aku kamu kembali semua. Ya, nak kemana? Ya, sen. Nanti di sana akan diadili, akan disidang, akan dimintai pertanggungjawaban. Disitulah jale siapa menang, siapa kalah, siapa yang beruntung, siapa yang merugi, siapa yang bahagia, siapa yang sengsara. Kalau di dunia aku namanya pertempuran, di dunia aku namanya sarang main. Alunado di dunia aku sanang ame leh. Aluna dulu sing sarame leh. Jangan ada cuma berganti. Sekali kata
sekali bawah. Nang sanang taruh miang, ndak do. Nang sakit taruh miang, ndak. Nang kayo taruh miang, ndak. Rupa ko berganti. Wa tilkal ayyamu nudawilu bin nas. Hari-hari ko dipergalakan dan tanun. Saya berganti-ganti. Jungke, jangko. Tahu jungke jangko. Jungke jangko. Karimbo pawa. Anak surang minentu jauh nanti. Jadi jungke jangko itu teh kawa. Coroda pedati. Sedangkan awak saya berganti-ganti, Pak. Ang kemuko ada yang ke belakang. Ada yang ke belakang, ang kemuko. Mana namanya itu? Berjalan. Kalau you ke berjalan berganti-ganti. Jadi kalau nak kau putai dia kau ganti-ganti. Ndak amu, ndak sakit-sakit wa, ndak putai di. Bagaimana ndak putai di? Dokter ba, bidan ba, orang jual ubek ba, banyak diganti lah. Itu tengkok tu. Harus ada lo bocor onda ko. Dikena balai, diganti wa. Itu nak diganti. Kamu hendak bocor-bocor onda. Tu begitulah aturan hidup. Bantul orang zalim, biasalah dulu. Makanya nanti bertukar keadaan orang mukmin bahagia di akhirat. Orang zalim sengsara di akhirat. Lemua berganti. Berganti lemua. Ndak mua berganti. Ndak mua berganti tu balu cara ni. Minta berganti-ganti di surga. Di dunia berganti-gantilah. Kalau kita cakap untuk berjalan meng ganti-ganti wak. Kamu komen ke dua tu terlentang wak. Terlentang wak. Inti kaji wak lah. Lain marah ko Allah wak. Tentu inti kaji wak lah nak. Kaji bahwa ada orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti, bahkan termasuk sebagian kaum muslimin yang tidak berilmu. Setentangan Allah. Kemudian mereka justru mengandak-andak azab, meminta-minta segera azab, siksa. Yang kedua, segala sesuatu di sisi Allah sudah ada ketentuannya, ketetapannya dan ajalnya. Tidak bisa tidak? Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajuan. Itu bukan hanya mati. Asen la yastaqdiruna sa'atan, la yastaqdimuna, tidak bisa minta maju, tidak bisa ditunda sebentar kalau datang ajal. Tapi segala sesuatu Allah sudah ada ketentuan dan batas waktunya. Yang ketiga, dapat lo kita pahami daripada kaji kita cukup, bahwa azab akhirat, siksa akhirat di sisi Allah sebentarnya, seharinya. Tapi nan sehari itu sama dengan 1000 tahun kita kena azab kisah. Satu hari azab akhirat sama dengan 1000 azab, 1000 tahun azab. Yang berikutnya, ada negeri-negeri yang ditunda untuk ditimpakan azab. Cuma Allah tidak memberitahu. Ada negeri-negeri yang ditunda azab. Kanulah patut kena azab. Cuman negeri nama kolah
Tidak tahu. Jika tiba waktunya, maka datanglah azab itu. Datanglah azab itu. Sekiranya penduduknya tidak berubah, tidak istighfar, tidak tobat. Terakhir, bahwa segala sesuatunya akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, sehingga orang yang terlepas selamat tidak diazab di dunia, pasti saat kembali kepada Allah mereka mendapat azab. Itu pasti, tidak dapat tidak. Mentulah kira-kira kaji kita seperti ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Apa yang kita sampaikan diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.